Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Adinia. Kita masih pada pembahasan tema 3 dengan judul tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 tumbuhan di lingkungan rumahku. Masih pada pembelajaran 5 ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mari anak-anak perhatikan penjelasan dari Ibu. Lihat, ada anak yang sedang memperhatikan sebuah bunga yang mekar di gambar tampilan sebelah kanan nih. Terlihat jelas dia sedang memperhatikan, wah apa itu kira-kira bunga yang mekar? Nah, ternyata anak-anak kita tidak menyadari bahwa kita baru sadar kan bahwa di dalam bunga itu ada bagian-bagian tertentunya loh yang kita tidak tahu. Anak-anak ibu, bunga itu memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif. Nah, di sini kita mengambil contoh bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini salah satu bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap loh. Nah, kira-kira apa saja bagian-bagian alat perkembangbiakannya? Nah, jadi sebagai alat perkembangbiakan dia punya bagian-bagian tertentu. Ayo simak penjelasan dari ibu ya. Jadi pertama kita masuk kepada bagian mahkota bunga nih. Seperti dilihat pada gambar sebelah kanan yang berwarna merah itu disebut mahkota bunga. Nah, kenapa berwarna merah? Jadi mahkota bunga itu anak-anak ibu sekalian diciptakan berwarna-warni. Agar apa? Agar menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitar bunga tersebut. Nah, ukurannya sangat besar. Nah, mengelilingi komponen tengah bunga. Nih, komponen tengah bunga yang warna hijau menjulang dan warna kuning sebelahnya ini komponen tengah bunga. Nah, jadi mahkota bunga ini fungsinya sebagai pelindung organ reproduksi ketika sedang bekerja. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian kelopak bunga. Nih, yang mana sih bagian kelopak bunga itu? Ayo anak-anak, ada yang tahu tidak? Nih, bagian kelopak bunga itu berada posisinya di bawah mahkota bunga ini seperti di gambar yang warnanya hijau. Nah, ini adalah kelopak bunga. Nah, posisinya melindungi mahkota bunga ketika masih dalam posisi kuncup. Nah, posisi kuncup itu belum mekar ya anak-anak, masih tertutup. Nah, dia melindungi bunga pada saat posisi belum mekar. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu bagian 3, bagian putik. Nih, anak-anak ada yang tahu tidak putik yang mana? Nih, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang menjulang tinggi berwarna hijau, ini disebut putik. Nah, putik ini bagiannya sangat penting loh anak-anak. Ayo ada yang tahu tidak kenapa jadi penting? Nah, karena putik ini adalah alat reproduksi bagi bunga betina. Nah, jadi anak-anak bunga itu punya alat reproduksi, ada jenis kelaminnya juga, ada betina, ada jantan. Nah, jadi kalau putik ini khusus untuk alat kelamin bunga betina, posisinya di tengah-tengah nih kan, di tengah-tengah. Nah, mengandung sel telur, sel telurnya di sini untuk masa reproduksi. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagian benang sari. Nah, tadi ada putik-putik untuk bunga betina. Nah, kalau benang sari ini anak-anak itu untuk bunga jantan. Nah, sama sebagai alat reproduksi juga. Nah, yaitu posisinya di sebelah putik nih, warnanya kuning. Ini adalah benang sari. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir bunga sepatu ini termasuk lengkap loh anak-anak. Dia ada putik, ada benang sari. Berarti dia ada kelamin jantan dan ada kelamin betinanya. Nah, begitu ya. Nah, terus kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian 5, bakal buah atau biji. Nah, jadi bakal buah atau biji ini posisinya ada di bawah putik nih, di tengah-tengah ya. Ini adalah bakal buah nih, warnanya kayak kacang, bentuknya kayak kacang nih, kacang dibelah 2. Nah, jadi itu merupakan fungsinya sebagai tempat terjadinya pembuahan dan pelambuan antara gamet betina dan jantan agar menghasilkan bakal buah baru. Kita masuk ke bagian ke-6. Nah, ada bagian dasar bunga. Anak-anak ada yang tahu tidak dasar bunga itu yang mana? Posisinya persis bersebelahan dengan kelopak bunga, ada di bawah mahkota bunga nih, seperti mangkok. Ini disebut dasar bunga. Nah, dia berfungsi sebagai
perekat mahkota bunga nih antara mahkota dengan tangkai. Jadi supaya apa? Supaya menempel dan tidak terjatuh sebagai fondasi menahan seluruh bagian bunga. Oke. Selanjutnya bagian terakhir ya anak-anak, bagian tangkai bunga. Nih, ada yang tahu tangkai bunga itu di mana posisinya? Nih, ada di bawah dasar bunganya yang panjang menjulang ke bawah. Ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga memiliki fungsi sebagai penyokong cabang bunga dan menghubungkan kepala bunga, nih mahkota, kelopak dengan tangkai-tangkai dan ranting-ranting lainnya. Gitu ya anak-anak. Nah, pembahasan kita selesai nih hari ini anak-anak. Nah, tadi masih ingat tidak ada berapa bagian? Ada berapa? Ada 7. Bagian bunga ada 7. Ada apa saja tadi? Ada mahkota, ada kelopak, benang sari, putik, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, dan juga ada bakal biji. Jadi anak-anak, ternyata kita tadi mengambil contohnya kembang sepatu ya. Nih, di sini di rumput-rumput ada kembang sepatu. Dia adalah salah satu contoh bunga yang memiliki bagian-bagian lengkap. Nah, anak-anak ibu sekalian, semoga bisa dipahami ya. Pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak anak-anak sudah memperhatikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.